anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kembali lagi bertemu Paku Dapa lagi dengan Enci. Walaupun lewat virtual, torang pada saat ini akan beribadah. Ibadah saat ini torang bersama-sama dengan enci-enci yang ada di sini. Halo. Ada Enci Pena. Ada Enci Susi. Enci Tati dan Enci Enci Mayfi. Deng, ndak lupa lagi ada dong tentunya dengan anak-anak sekolah minggu yang paling mantap. Ada Adik Pascal, Adik Kayla, dan juga Adik Julia. Ada anak sekolah yang minggu yang ada di rumah. Enci mau sapa kotek dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu juga diberkati, semua diberkati. Adik-adik yang manis, yang sangat disayang oleh Tuhan, tentunya pasti saat ini torang semua dalam lindungan Tuhan. Ada sehat-sehat tuh di rumah. Nah, sekarang torang semua mulai ibadah. Persiapkan semua yang torang mau pakai. Itu Alkitab taruh di sei, duduk manis. Kalau mama dan papa mau suka ikut ibadah, panggil duduk di sei ibadah sama-sama. Oke? Torang mau buka, torang ibadah pada saat ini dengan pujian Ku Cinta Yesus. Enci undang semua yang di rumah berdiri. Ayo yang di sini kasih semangat dulu yang di rumah. Ku Cinta Yesus. Sebelum torang lanjut, torang akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya torang akan berdoa. Dan doa pembukaan di saat ini akan dituntun oleh teman kita, Adik Julia Preti. Mari. Teman-teman, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu Gemim Nafiri Bitung akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat toh yang di rumah? Masih semangat yang di sini? Oh, mantap sekali. Torang kasih semangat lagi buat teman-teman yang di rumah. Torang tetap berdiri, torang masih memuji Tuhan. Dan saat ini torang memuji Tuhan lewat lagu Tok Tok Tok, Yesus Mengetok.
Tetap semangat, orang masih memuji Tuhan sebelum orang mau dengarkan cerita firman Tuhan. Orang akan memuji Tuhan lewat pujian Allahku besar. Anak-anak yang manis di rumah, saat ini orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, Encik mau bilang dulu yang di rumah, silahkan duduk. Nah, orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan di sore ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nova Runturandi STH. Namun, sebelum orang mendengarkan firman Tuhan, orang akan diawali dengan doa. Dan doa saat ini akan dituntun oleh teman kita, adik Kayla Telealu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami akan membaca firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Tadi kita sudah dituntun oleh doa oleh adik Kayla. Nah, dan saat ini semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, ada bawa Alkitab? Di rumah so pegang Alkitab? Oke. Sip. Buka di dalam Yosua pasal 3. Yosua pasal 3. Yosua terdapat di mana adik-adik? Terdapat di mana? Oh betul, perjanjian lama. Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 17. Sudah? So siap? Ikuti bacaan dengan perlahan-lahan. Mari kita mulai. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka
mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah aku akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat terakhir. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian bacaan firman Tuhan di saat ini. Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh lagi jumpa di ibadah anak sekolah minggu saat ini. Sebelum Ibu Pendeta lanjut, Ibu Pendeta mau tanya, bacaan minggu yang lalu cerita tentang apa? Ya? Oh, ada yang bersuara. Cerita minggu lalu kata tentang Yosua yang menggantikan Musa. Betul? Iya, betul.
Berarti adik-adik so tahu Kang, siapa itu Musa, siapa itu Yosua. Ya, Musa itu dipercayakan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di tanah Mesir itu hidup mereka menderita, disuruh kerja paksa, disuruh ditindas, pokoknya menderita. Karena itu ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih bebas akan 4 orang. Dan Tuhan menjawab lewat Musa, Tuhan kasih keluar dorang dari tanah Mesir. Dan menuntun, menyertai hingga tiba di tempat yang dipersiapkan Tuhan Allah untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Tapi Tuhan kasih perintah, bukan Musa yang mau bawa tuh orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi Yosua. Dan ketika Musa mati, Yosua yang menggantikan. Nah, bagian cerita ini menceritakan bagaimana orang Israel dituntun oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Tapi sebelumnya, dorang mesti menyeberang dulu. Itu yang namanya Sungai Yordan. Siapa su pernah pergi di Sungai Yordan? Ibu pendeta belum pernah pergi. Cuman di cerita Alkitab, di film-film, di informasi yang Ibu pendeta dengar, itu Sungai Yordan itu udah lebar. Orang mau menyeberang situ mau anyor. Nah, ketika ini orang Israel so persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan, dorang berpikir, nyak mungkin nyak mungkin orang mau dapat menyeberangi Sungai Yordan, nanti dorang mau anyor. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut, Ibu pendeta mau tanya, kalau misalnya di jalan raya yang banyak sekali kendaraan, kira-kira adik-adik berani mau menyeberang? Paling takut Kang, maju sedikit dapat motor kencang, syung, undur lagi ulang, maju lagi ulang, dapat motor kencang, syung, takut jangan tertabrak. Karena itu perlu siapa? Ya, pastinya tentu perlu bantuan. Kalau ada dengan orang tua, apa yang dibuat oleh orang tua kepada adik-adik untuk menyeberang jalan yang banyak kendaraan? Betul, pasti mau pegang. Mama pegang, kita takut mau menyeberang. Jadi itu orang tua pegang kuat-kuat supaya tidak terlepas itu tangan dan menyeberang. Kalau orang tua pegang itu tangan, pasti adik-adik tenang. Asiko ada tapi mama. Toh? Begitu juga kalau misalnya adik-adik mau pergi di toko yang ramai. Kira-kira mau menyendiri atau mau hilang dari orang tua? Pastinya nyanda kan? Pasti takut, kong kita pe mama sunin tahu di mana, atau tapi papa sunin tahu di mana. Maka tentu pasti akan bersama-sama dengan orang tua. Nah, ini artinya bahwa orang tidak dapat berjalan sendiri untuk melewati tempat yang berbahaya, tempat yang menurut orang penuh dengan ancaman. Nah, bacaan ini mau menceritakan bagaimana orang sebagai anak-anak Tuhan ternyata butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa atau dia yang dapat memberikan pertolongan yang sempurna. Nah, karena itu lanjut. Di cerita ini Tuhan Allah memberikan perintah kepada Yosua. Persiapkanlah anak pasukan, persiapkanlah para imam yang akan mengangkut atau mengangkat itu tabut perjanjian Allah untuk menyeberang Sungai Yordan. Nah, dalam persiapan itu
Tuhan Allah menjanjikan bahwa sebagaimana Tuhan Allah menyertai Musa ketika keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun bertahun-tahun lamanya, siang hari panas terik, malam hari dingin yang amat sangat. Ketika lapar Tuhan beri makanan, ketika haus Tuhan beri minum. Begitu juga Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna bagi Yosua bersama dengan orang-orang Israel. Nah, apa yang Tuhan buat adik-adik? Luar biasa. Bayangkan itu sungai Yordan yang lebar, yang tidak dapat dilewati oleh siapapun manusia, Tuhan buat dapat dilewati. Bagaimana caranya Tuhan membuat? Nah, mungkin adik-adik pernah lihat di gambar-gambar, Kang, di kalender atau mungkin di gambar di dinding. Ada gambar yang melukiskan ada sungai, kemudian di tengah-tengahnya ada jalan. Ya, di tengah-tengahnya ada jalan, Kong, ada banyak orang melewati jalan di tengah-tengah sungai yang lebar itu. Nah, kira-kira seperti itu cerita ini. Ketika orang-orang Israel, para imam yang sudah siap untuk menyeberang sungai Yordan sambil mengangkat tabut Allah, di depannya ada Yosua, di belakang ada para prajurit dan orang-orang Israel yang lainnya. Mereka sudah ada di tepi sungai. Ketika kaki para imam itu menginjak air yang ada di tepi sungai Yordan, apa yang terjadi? Itu air tablah. Nah, di situ diceritakan sama seperti bendungan. Jadi itu air dia ciri jauh begini. Nah, DP jatuhan air yang jauh ke sana, DP tengah itu ada jalan. Nah, jadi itu orang-orang Israel aman. Dorang berjalan di tengah-tengah air bendungan. Wah, secara manusia punya akal, adalah hal yang mustahil itu mau jadi, Kang. Tapi adik-adik, bagi manusia adalah hal yang mustahil terjadi. Namun bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak mustahil untuk Dia buat. Artinya apa? Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang dapat melakukan segala sesuatu perkara yang besar, yang tidak dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Nah, lalu apa artinya cerita ini bagi kita? Adik-adik, juga bagi Ibu Pendeta. Dari cerita ini mau bilang empat orang bahwa Tuhan Allah yang torang sembah, yang torang imani adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Ada lagu bilang, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, kan? Torang harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang menjadikan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, bagian cerita ini juga mau kasih ingat pada orang. Mintalah selalu penyertaan Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita. Torang mau baking apa? Berdoa, minta Tuhan sertai torang hari ini. Ketika torang hendak mengadakan perjalanan, minta Tuhan sertai perjalanan kita supaya selamat sampai di tempat tujuan. Dan lebih khusus lagi, dari bagian bacaan ini mau kasih ingat pada torang supaya hidup dengar-dengaran pa Tuhan. Kalau torang dengar-dengaran pa Tuhan, apa tuh Tuhan ada suruh torang baking,
maka torang pe hidup pasti diberkati Tuhan. Sehat, kuat, torang bermain Tuhan jaga, torang belajar Tuhan kasih hikmat, torang berjalan Tuhan lindungi. Asalkan torang setia dengan Tuhan, torang taat melakukan perintah Tuhan, sama seperti Yosua. Yosua taat dengar apa tuh Tuhan ada suruh, maka selamatlah mereka menyeberangi sungai Yordan yang begitu luas. Nah adik-adik, karena itu mari torang selalu minta Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kuatkan iman, percaya, setia, dan taat, baca firman Tuhan, supaya torang tahu apa yang Tuhan inginkan untuk torang lakukan. Torang tahu apa yang diperintahkan Tuhan untuk torang kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, tadi torang sudah dengar toh cerita firman Tuhan. Nah saat ini sebelum torang mau kasih persembahan, Enci mau undang dulu yang di rumah berdiri semua. Yang di sini masih semangat? Masih tentunya. Yang di rumah ada sukacita saat ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah, kalau sobat diri, torang akan memuji Tuhan, torang menyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, orang akan menyanyi bersama-sama lagu persembahan yang Papa Mama berikan. Persembahan, torang so dengar cerita firman Tuhan. Saat ini torang akan berdoa, dan doa pada saat ini akan dituntun oleh Ibu Pendeta Nova Runturambi STH. Silahkan Ibu.
Adik-adik, tadi torang so dengar cerita. Jangan lupa ya, ingat baik-baik. Bacaan firman terdapat di mana? Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Ingat-ingat jangan minggu depan mau dapat tanya, bacaan minggu lalu terdapat di mana? Kau ndak hafal tentang Yosua yang menyeberangi sungai Yordan. Nah, torang semua berdoa. Torang mau minta Tuhan menyertai torang pe kehidupan. Sikap berdoa semua. Nyanda ada yang bermain. Biar di rumah jangan bermain. Kalau boleh supaya nyanda terganggu itu konsentrasi, fokus mau berdoa, tutup mata. Supaya biar ada orang atau ada siapa di sekitar kita nyanda mau terganggu. Sikap berdoa semua. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna kami alami setiap hari. Dikala kami bermain, dikala kami bergaul, dikala kami belajar, di saat kami bersama dengan keluarga. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Sehingga baiklah keadaan kami. Terima kasih juga kami diberikan kesehatan yang baik tubuh jasmani, diberikan kekuatan setiap hari untuk mampu melakukan kegiatan, aktivitas, belajar, dan ibadah. Dan terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan saat ini untuk boleh ada dalam persekutuan yang kudus di dalam Tuhan. Kami boleh berdoa kepadamu, kami boleh memuji Tuhan. Kami pun boleh lagi belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang mau mendengar setiap perintah Tuhan lewat kebenaran firman. Bukalah telinga kami untuk selalu mendengarkan kebenaran Tuhan. Bukalah hati kami untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga dimanapun kami berada, dengan siapapun kami ada, penyertaan Tuhan kami terus alami. Kami berdoa bagi kami anak-anak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, beri kami hikmat untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Beri kami Roh Kudus-Mu untuk selalu sukacita dan semangat di dalam Tuhan, mengerjakan segala yang baik, yang benar, yang dikehendaki Tuhan lewat orang tua kami, lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang memberikan nasihat, yang memberikan teguran, yang mengajar, yang mendidik kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua. Tuhan berkati, sehat dan kuat ketika pun mereka bekerja, berjuang untuk kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan kemampuan bagi orang tua kami. Jadikanlah orang tua kami sebagai orang-orang yang menuntun kami melewati hari-hari hidup anak-anak Tuhan, sebagaimana Yosua menuntun dan memimpin orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian juga berlaku bagi orang tua kami. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita iman melayani Tuhan lewat berbagai kegiatan program pelayanan, termasuk di dalamnya yang boleh dilaksanakan seperti saat ini. Tuhan berkati setiap peralatan, Tuhan berkati setiap orang yang dipakai Tuhan
untuk menjadi berkat lewat pelayanan seperti saat ini. Diberkati apa yang kami telah berikan kepada Tuhan lewat persembahan, bila mana kami kumpulkan itu dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus limpahkan berkat atas kehidupan orang tua kami, untuk kami boleh juga nikmati dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Buatlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada pengajaran dan didikan yang baik dan benar dalam pergaulan mereka, ketika pun belajar lewat berbagai metode pembelajaran, baik itu daring ataupun juga luring. Biarlah semuanya Tuhan lancarkan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bersama bersyukur manakala kami masih diberikan kesempatan hidup menikmati segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna setiap hari kami alami sampai hari ini. Dan kami percaya bila mana Tuhan berkenan hari esok kami boleh nikmati pula, maka penyertaan Tuhan pun pasti kami nikmati. Dengar permohonan kami Tuhan, baik kami secara pribadi, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini pun yang ada di rumah masing-masing, tetapi juga permohonan yang kami sampaikan saat ini. Semuanya kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Anak-anakku yang di rumah, torang akan menutup torang pe ibadah saat ini, dan untuk itu kita akan mengakhiri dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, Enci undang semua yang di rumah, silahkan berdiri. Mana itu yang berdiri? Yang di sini kasih semangat dulu yang di rumah sebelum torang mau tutup. Torang ambil sikap berdoa. Torang akan menyanyi sebelum berdoa, dan untuk pujian sebelum doa penutup, torang mau menyanyi bersama-sama Yesus Sahabatku. Mari kita menyanyi Yesus Sahabatku. Saat ini torang akan berdoa penutup, dan untuk doa tutup pada saat ini akan dituntun oleh teman kita, anak Pascal Mira. Teman-teman, ibadah kita ini telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan Enci mau kasih tahu saat ini untuk teman-teman anak sekolah minggu yang ada di rumah
nanti kalau ada yang belum sempat beribadah bersama-sama, silahkan nonton ibadah anak sekolah minggu Gemim Nafiri Bitung 1 di channel YouTube ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Dan untuk anak-anak yang ingin beribadah bersama-sama di gedung gereja, torang selalu beribadah bersama-sama pada hari Senin jam 4 sore di gedung gereja. Jangan lupa nih, tetap selalu rajin beribadah. Enci tahu anak-anak sekolah minggu semua rajin beribadah. Sampai jumpa minggu depan.